Pemandangan kabel utilitas yang semrawut hingga menumpuk di sisi jalan hingga atap rumah warga tak jarang ditemui di Tanjung Pinang dan kota lainnya di Indonesia. Kabel internet dan TV kabel yang menjuntai melintang tak beraturan ternyata bukan sekedar menimbulkan masalah estetika kota, tetapi juga keselamatan warga. Kota Tanjung Pinang yang telah menjadi ibu kota Provinsi Kepulauan Riau hampir 24 tahun harus terus berbenah. Harus ada langkah nyata. Penataan kabel di ibu kota harus segera ditangani dengan pondasi yang kuat, sehingga ke depan, meski perlahan, masyarakat berharap kota Gurindam bisa bebas dari semrawut kabel di langit Tanjung Pinang seperti kota Batam. Kota dengan julukan Bandar Dunia Madani ini hanya tinggal beberapa wilayah saja yang masih terlihat kabel. Sedangkan lainnya sudah bebas dari kabel yang menjuntai di sisi kanan dan kiri jalan hingga ke pemukiman warga. Keberadaan kabel utilitas di kota Tanjung Pinang yang semrawut terus terjadi. Jika tidak segera ditangani, pemandangan ini akan semakin merusak keindahan dan membahayakan warga. Perkembangan infrastruktur dan usaha telekomunikasi juga berkembang pesat. Hanya dalam hitungan tahun, tumbuh berbagai provider telekomunikasi di kota Tanjung Pinang. Kemudian jaringan telekomunikasi, jaringan listrik, kabel fiber optik, dan berbagai macam instalasi jaringan masing-masing tersebut berada pada tiang yang berbeda-beda. Lalu ada juga yang tergabung pada tiang listrik PLN. Situasi ini jika tidak ditata dari sekarang akan memunculkan masalah baru. Meski tidak bisa diatasi dalam jangka pendek, kepala daerah harus memiliki visi yang sama dalam menata kota. Menurut Kepala Dinas PUPR Kota Tanjung Pinang, Rusli, pemerintah kota sudah menyiapkan program mengatasi masalah kabel semrawut. Penataan kota itu dinilai dari yang paling sederhana. Apa itu? Itulah penataan kabel-kabel yang bersemrautan. Kemudian penataan bagaimana drainase yang sumbat menyumbat itu dapat lancar airnya. Iya, betul. Kemudian bagaimana dengan jalan-jalan tuh yang berlubang minimal itu dapat di patching lah, dapat walaupun tidak ada pekerjaan induk atau pekerjaan besar bangunan-bangunan gedung. Karena penataan itu dipandang dari sudut pandang sederhana aja dulu gitu kan. Siap. Namun setelah ini kami melalui beberapa program kerjanya PU, salah satunya adalah dengan swakelola kan. Dengan swakelola sehingga ini menjadi interest dari beberapa vendor yang memang ada 13 vendor yang aktif ya, kalau tidak salah saya. Yang bukannya aktif, dia ada 16 tapi 15 yang betul-betul intens itu kepada PU terhadap penataan itu. Sehingga kami berkolaborasi dengan beberapa vendor itu, apa sih sebenarnya penataan kabel ini supaya kawan-kawan vendor tidak terganggu. Ya, betul. Dengan akses kinerja mereka, akses pemasaran mereka supaya tidak terganggu.
Jadi mereka juga mendukung dengan menyuguhkan beberapa tanda tangan persetujuan bahwa kalau pemerintah Kota Tanjung Pinang melalui Pak Wali Kota ini mau penataan kawasan, mereka siap. Artinya penataan jaringan itu mereka siap. Kapan mulai Nah, istilahnya tekan tanda tangan persetujuan itu, Bang? Sudah lama. Oh. Semenjak Pak Wali menyatakan untuk supaya PU itu membenahi kabel-kabel itu Di awal tahun ini, Bang? Di awal tahun kemarin malah. Oh, tahun 2025 berarti ya? 2025. Oke, siap-siap. Baik. Program yang disiapkan yakni Sejarah Satu Mantan, atau singkatan dari satu jaringan bawah tanah, satu tiang untuk bersama guna menambah pendapatan. Hal ini disampaikan Kabid PUPR Kota Tanjung Pinang Zulkarnain dalam program YouTalk Ulasan TV. Hadirnya program tersebut diharapkan dapat menambah pendapatan daerah maupun menghindari adanya kecelakaan. Ia mengaku sudah banyak mendapat keluhan dari masyarakat dan pengguna jalan raya yang melihat banyaknya kabel menjuntai mengganggu di sepanjang jalan Kota Tanjung Pinang. Sejarah itu satu jaringan bawah tanah, kemudian satu itu satu tiang untuk bersama, mantan itu menambah pendapatan. Jadi korelasinya adalah upaya untuk menjadikan jaringan telekomunikasi ke arah satu jaringan, satu tiang bersama untuk menambah pendapatan. Oke. Nah, target utama dari program Sejarah Satu Mantan ini sendiri apa Pak? Target utamanya pertama adalah seluruh jaringan telekomunikasi yang berada di atas, yang selama ini kita lihat sudah sangat meresahkan masyarakat ya. Dan kita lihat di sepanjang ruas jalan yang ada di Kota Pinang, keselamatan seperti apa ya, justru yang sangat kita khawatirkan adalah takut terjadinya kecelakaan pada pengguna kendaraan atau pengguna jalan akibat dari kabel yang terbentang terlalu rendah dan hal-hal yang mungkin lebih ke arah penertiban dan penataan jaringan jalan di Kota Tanjung Pinang. Sebelumnya apakah sudah ada keluhan dari masyarakat Pak terkait kabel-kabel yang semerawut? Kalau keluhan alhamdulillah banyak. Banyak, terutama dari teman-teman media juga ada beberapa berita yang kita baca. Nah, sebenarnya hal ini sudah kita coba tindak lanjuti, kita tangani sejak kita masuk ke Dinas Kota Tanjung Pinang di 2015 Ibu. Jadi sifatnya adalah penanganan jangka pendek. Jadi penanganan itu berupa penyelesaian terhadap jaringan kabel yang jatuh, terlepas, kemudian yang semraut kita rapikan diikat menjadi satu, terutama itu di daerah yang Kota Lama dulu Ibu ya, Jalan Pos, Jalan Pagar Batu, dan beberapa titik yang menjadi tugas utama kami ketika menyikapi laporan dari masyarakat. Oke. Mengapa program ini baru tahun ini mulai direncanakan Pak? Kenapa tidak dari tahun-tahun sebelumnya? Sebenarnya dari tahun 2015 juga sudah ada upaya, yaitu dalam jangka pendek yang menyikapi terkaitkan keluhan dan permasalahan masyarakat. Namun program yang secara sistematis ya mungkin bisa kita selesaikan rencana program itu setelah proper, yaitu rencana aksi di proyek perubahan melalui Diklat PIM 3 saya yang dilaksanakan di Bandung kemarin. Jadi proper ini menjadi bahan tugas atau kajian saya pada kegiatan Diklat PIM 3 tersebut. Nah, program ini kira-kira kapan akan dimulai Pak? Insya Allah kalau untuk jangka panjangnya ya kalau sifatnya pelaksanaan
itu sudah ada beberapa titik yang sudah kita lakukan, terutama di daerah food court Potong Lembu. Itu bisa kita lihat bersama, itu jaringan atas yang sudah kita tata di bawah. Namun untuk pelaksanaan sesuai dengan program yang kita lakukan di proyek aksi perubahan tadi, itu masih ada step-step yang harus kita siapkan lagi. Terutama setelah 100% Perwako selesai, Perwako alhamdulillah sudah sampai ke fasilitasi Pak ya, insya Allah tinggal Pak Wali Kota yang neken. Setelah Perwako selesai dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi. Nah, sedangkan sosialisasi ini tidak sesederhana yang kita pikirkan. Kami harus mensosialisasi ke provider, ya. Kami harus juga mensosialisasi ke masyarakat, juga mungkin ke media sosial. Kenapa? Karena mungkin ada beberapa ya calon investor lah, dan siapapun yang ingin mengikuti seleksi untuk sebagai penyedia, ya mungkin mendapat informasi lebih awal. Nah, kemudian setelah itu kita juga harus melakukan harus mendapatkan calon investor, karena metode kita kan metode kerjasama, jadi tidak menggunakan APBD. Jadi sharing kerjasama itu antara Pemko dengan pihak swasta. Pemko selaku yang memiliki wilayah, sedangkan swasta itu kita harapkan selaku partner yang menyediakan fasilitas utama. Kemudian ada lagi pengguna, yaitu provider. Nah, jadi antara Pemko, investor dan provider, ini yang harus kita dudukkan bersama terkait dengan tindak lanjut yang berkesinambungan jangka panjangnya ke depan. Karena menyangkut dengan harapan kami dengan initialisasinya, ya PAD Kota Minang bertambah. Itu. Jika rencana penataan kabel ini terlaksana, pengguna jasa ini akan dikenakan biaya untuk pemasangan kabel, sehingga akan menambah pendapatan asli daerah. Dia mencontohkan daerah yang sudah menerapkan penanaman kabel di bawah tanah seperti di Kota Semarang. Kalau kajian kami untuk sampai estimasi ya, estimasi pendapatan berdasarkan peraturan daerah nomor 1/2004 terkait dengan pajak distribusi, itu sudah kami lakukan estimasi kasar ya, hanya sampai lingkup jalan yang terdaftar di SK, jalan sesuai SK Wali Kota. Itu belum termasuk jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan lingkungan. Nah, fokus itu. Dan program target utama yang kita akan kerjakan sesuai dengan rencana program jangka panjang itu adalah pusat-pusat pariwisata, pusat kota lama, dan protokol utama. Kemudian baru masuk ke wilayah pemukiman. Sehingga itu yang target kita. Nah Pak, jika melihat kondisi kabel-kabel yang semrawut di Kota Tanjung Pinang, ini estimasi selesai bisa sampai berapa tahun Pak? Estimasi selesai memang tergantung dari kesepakatan antara pemerintah kota dengan pihak investor. Ya, ini dianggap proses penyelesaiannya sudah selesai Pak ya. Oke. Jadi setelah itu selesai, dan itu tidak sesederhana mungkin. Putusannya tidak hanya didapat dari antara komitmen investor dan Pemko, namun juga tidak terlepas dari kesanggupan dan upaya serta kemampuan dari pihak provider. Kenapa? Karena memang sesuai dengan data kita sampai saat ini sudah ada lebih kurang 15 provider ya, yang data kita, yang jelas yang resmi. Namun terkait dengan kemampuan provider itu kemampuannya pasti berbeda, tergantung dari jumlah pelanggan, gitu Pak ya. Ya, jadi untuk kesepakatan nominal atau biaya sewa tadi memang harus bertiga ini sepakat ini. Ya.
Berarti masih harus diremukkan lagi ya Pak ya? Insya Allah ya ini adalah upaya ke depan yang kita harus segerakan mungkin. Pak, apakah ada contoh dari kota lain supaya program ini bisa berhasil? Kalau contoh kota lain, saat kami melakukan kunjungan lapangan pas saat program PIM 3 kemarin Pak, itu adalah Kota Madya Semarang. Mereka sudah melakukan penataan jaringan di ruas jalan utama protokol. Itu tidak hanya jaringan telekomunikasi, tapi termasuk jaringan listrik, kabel listrik. Ya. Namun pada saat itu penataan yang dilakukan sudah selesai. Nah, namun mereka belum berpikir untuk mengambil dividen karena mereka harus menyiapkan regulasi terlebih dahulu. Yeah. Nah, itu di tahun 2024 lah. Namun mudah-mudahan sekarang ini mereka sudah selesai regulasinya dan saya harap mungkin itu yang bisa jadi acuan kita untuk berkomunikasi dan berkomunikasi lebih detail lagi ke depan. Sementara itu dari pihak PLN Kota Tanjung Pinang, hingga saat ini belum bisa memberikan keterangan lebih detail terkait wacana penanaman kabel listrik bawah tanah dengan alasan masih melakukan pertemuan luar kota. Nah, ternyata lagi ada kendala situ. Belum ada jawaban dari mereka tuh Bang. Oh, jadi dua-duanya lagi nggak ada di Pinang Bang ya? Iya, gitu. Masih belum ada di Pinang Bang. Nanti rencananya hari Senin coba aku tanyakan langsung ya Bang. Nanti aku pastikan lagi, nanti aku telepon Abang lagi gitu. Oh gitu, tapi kalau untuk sekarang belum ada yang bisa di ini Bang ya? Iya, belum ada Bang. Itu kalau apa Bang? Pak Budi tahu tuh, lagi yang stand base itu paling kecil Pak Budi kan. Enggak, maksudnya cuma mau ini aja kok, apakah sudah ada koordinasi Pemko ke PLN gitu terkait kabel listrik yang di dalam tanah. Iya Bang, nanti kalau sudah ada dapat konfirmasi terupdate aku infokan ke Abang ya. Oh gitu ya, soalnya untuk program juga sih Bang, hari Senin tuh udah tayang. Oh gitu. Iya belum dapat apa Bang, soalnya masih Pak Dininya lagi di Pekanbaru Bang, lagi ada rapat pertemuan. Oh baiklah. Iya. Pengamat tata ruang Universitas Maritim Raja Ali Haji Hoki Aprieson menilai wacana yang dilakukan Pemko sudah sangat baik, hanya saja masih belum terrealisasi. Ia mengatakan banyaknya kabel di tiang listrik tentunya sangat mengkhawatirkan bagi pengguna jalan jika terjadi pohon tumbang atau peristiwa kebakaran di perumahan. Ya, kalau masalah kabel sendiri ya, itu sangat serius ya, apalagi kalau dari sudut tata ruang ya. Itu sangat merusak estetika kota, bahaya keselamatan, dan mengurangi kualitas lingkungan. Kalau di kabel semraut itu terjadi kebakaran, itu akan rentan konsletnya. Soalnya pemadam kebakaran sendiri dalam akses bangunan itu, kalau dihalangi kabel semraut itu akan menjadikan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Pertama, kabel semraut itu kompleks ya. Pertama kebutuhan internet. Jadi laju kebutuhan internet kita itu tidak didukung oleh jaringan utilitas yang memadai. Jadi setiap operator itu memasang kabelnya sendiri, dan tidak ada arahan khusus dari pemerintah daerah harus ditata seperti apa. Setiap operator A tambah kabel, operator B pasang kabel, sampai operator C pasang kabel. Jadi beban di satu koridor itu semakin menumpuk. Dari situ makanya kita perlunya pengendalian, karena kabel yang menumpuk itu sangat merusak estetika. Untuk mengatasi kabel semrawut hanya dengan memindahkan lewat jalur bawah tanah atau tiang bersama. Ya, tiang bersama dan konsep bawah tanah ya.
itu mungkin sangat bagus ya untuk di Tanjung Pinang. Tapi dalam arti kata kabel bawah tanah itu perlu biaya yang sangat besar. Dan kalau tiang bersama itu sangat relevan karena tidak banyak memakan biaya. Tapi sebelum kita bicara kedua itu, kita perlu dulu mendata ini kabel ini milik siapa, perusahaan di mana, berapa banyak. Jadi kita bikin inventarisasi dulu, inventarisasi aset. Jadi yang kabelnya yang berserakan atau semrawut itu di daerah mana aja, di koridor mana aja. Setelah itu baru kita identifikasi ini operatornya mana aja. Dan kita identifikasi lagi ini yang jaringan yang udah mati yang tidak digunakan di mana. Jadi beban kabel yang bertumpuk itu mulai dikurangi. Jadi sebelum kita memindahkan ke bawah tanah sama menjadikan tiang bersama, kita putus dulu kabel-kabel yang tidak berfungsi. Jadi kita jadikan masuk ke tiang terpadu dan ke bawah tanah. Jika di Kota Tanjung Pinang masih baru akan menata kabel utilitas, Kota Batam sudah melakukannya lebih dulu. Jaringan distribusi listrik PLN untuk masyarakat Kota Batam menggunakan saluran kabel tegangan menengah atau SKTM. Sistem distribusi tersebut memanfaatkan kabel ditanam di bawah tanah. Asisten Manajer Komunikasi PLN Batam Rahmat Furqon mengatakan, saat ini penggunaan SKTM di Batam sudah mencapai sekitar 80% dan saluran kabel tegangan rendah sekitar 20%. SKTM itu adalah saluran kabel tegangan menengah. Itu adalah salah satu jaringan, bagian dari jaringan distribusi PLN Batam yang untuk menyalurkan listrik kepada pelanggan. Nah, jadi SKTM ini sistemnya kita menggunakan kabel bawah tanah. Jadi kabelnya itu kita tanam di bawah tanah dengan beberapa keuntungan ya dibandingkan dengan SUTR atau SUTM, saluran udara tegangan menengah. Nah, salah satu keuntungan dari SKTM itu ialah kalau dari segi keamanan itu tergolong sangat aman karena kabelnya berada di bawah tanah, sehingga di saat terjadi cuaca ekstrem sebagaimana yang kita ketahui ya, Batam dan Kepri ini sangat rentan terhadap cuaca ekstrem, itu bisa terlindungi. Tidak ada kemungkinan gangguan tertimpa pohon, terkena benang layangan dan sejenisnya. Kemudian juga untuk SKTM ini masa usia kabelnya itu lebih lama karena tidak terkena hujan, tidak terkena panas, jadi itu bisa tahan sampai 30 dan 40 tahun. Selain itu juga untuk SKTM ini akan mempercantik kota ya, karena tidak ada lagi kabel-kabel semrawut di udara atau di sekitar perkotaan gitu Mas. Untuk di Batam, jadi memang ada dua juga ya, ada SKTM dan SKTR. Nah, kalau yang SKTM ini untuk tegangan menengah, artinya itu dayanya itu sekitar 75 kV-an. Nah, untuk SKTR ini itu daya sekitar 20 kV. SKTR ini biasanya kita distribusikan ke pelanggan-pelanggan rumah tangga. Memang untuk SKTM di Batam itu sudah mencapai 88%, udah hampir seluruh Batam. Namun untuk SKTR itu masih 20% Mas, karena memang ini jaringan-jaringan yang kita distribusikan ke pelanggan rumah tangga, dan biasanya itu baru bisa kita terapkan untuk rumah-rumah yang baru, developer-developer yang baru. Jika mereka setuju di perumahannya kita pasang SKTR, nah, biasanya kita akan menggunakan SKTR. Pakar tata kota dari Ikatan Arsitek Indonesia Kepri Supriyanto yang menyebut maraknya kabel utilitas yang menjuntai dan tiang provider yang bertumpuk di Tanjung Pinang merupakan fenomena nasional sejak 3 tahun terakhir. Penyebabnya, lambannya pemerintah mengimbangi pesatnya pertumbuhan provider telekomunikasi. Kalau saya melihat pemasangan kabel atau operator ini dalam hal menggelar kabel, melayani atau menjual provider itu kepada masyarakat, itu kan ada izin. Ada izin. Jadi seperti kami di tim TPAPBG itu juga selalu menyarankan bahwa
setiap kabel yang ditarik di dalam perumahan yang mengajukan PBG itu wajib ada izin dan tidak boleh di atas kalau di Batam. PBG? Iya, di PBG. Nah, tentu di Tanjung Pinang mestinya wali kota kan ada instansi perizinan pembangunan termasuk infrastruktur. Nah, di situ mestinya dilihat lagi. Memang begini, pemerintah ini kalah cepat dengan perkembangan provider di Indonesia. Dulu hanya Telkom, begitu dibuka banyak provider, ini jadi masalah. Ternyata mereka investasi itu demikian masif ya, dan kemudian dia tidak pernah memperhitungkan dampak daripada kabel dan tiang yang dipasang di semua jalur. Untuk Tanjung Pinang, Supriyanto mengusulkan pembangunan kanal utilitas di jalur-jalur utama kota. Kanal ini merupakan saluran bawah tanah yang bisa menampung kabel listrik, kabel optik, pipa air, hingga pipa gas sekaligus. Mencontoh sistem Singapura yang disewakan kepada provider sebagai sumber pembiayaan. Dan tentunya menjadi pertanyaan, dengan kabel sebegitu kok pemerintah ini nggak ada yang cawe-cawe untuk menangani, nggak ada yang berkontribusi, kan begitu? Nggak ada berkontribusi sama sekali. Itu hampir. Nah, tapi kita melihat bahwa akhirnya kasus di Bandung, akhirnya bisa di Bandung bisa pemerintah turun tangan dipotongi yang kemudian dilarang untuk di atas ya, menjadi kabel udara tidak boleh. Oke. Nah, ya kan begitu. Jadi tidak ada lagi tiang-tiang yang numpuk di satu titik ya. Kemudian tidak ada lagi kabel yang kemudian melintas sembarangan. Hampir semuanya ini menjadi masalah. Dan kalau dilihat di Jawa sudah masuk ke pedesaan ini. Kabel? Ya, sudah tidak di kota lagi. Di Kepri sendiri ke pulau-pulau juga masuk ya, Pak? Nah, itu masuk kan. Ya ini kan tentu kita mengharapkan pemerintah itu segera turun tangan, ya semuanya kan. Sebagai langkah awal, ia menyarankan pemerintah menghentikan izin pemasangan tiang baru, mendorong penggunaan tiang bersama antar provider, serta melarang penarikan kabel baru.